siang aku ucapkan dari kota Bogor. Hari ini aku berada di Masjid Raya Bogor dan kali ini kita akan melakukan perjalanan dari kota Bogor menuju ke Jogja, teman-teman. Naik bus Rosalia yang beberapa waktu lalu sempat viral karena mengeluarkan unit tronton dan dijalankan di rute selatan, teman-teman. Nah, jadi setelah ini kita akan lanjutkan perjalanan dari Masjid Raya menuju ke kantor perwakilan Rosalia Indah yang ada di Tajur, teman-teman. Yuk, sampai jumpa di Tajur. Setelah dari Masjid Raya, kita melanjutkan perjalanan menuju ke poolnya PO Rosalia Indah yang ada di Tajur. Jadi untuk jarak dari sini ke poolnya Rosalia itu sekitar 5 km dan mungkin kita tempuh dengan waktu 15 menit. Untuk akses menuju ke poolnya Rosalia Indah dari Baratang Siang atau dari Masjid Raya Bogor, kalian bisa naik angkot dengan nomor 01 yang tujuan Ciawi, atau naik bus kita dan nanti turunnya di Sindang Sari, atau bisa naik ojek online seperti aku ini. Nah, kalian bisa sesuaikan dengan waktu dan juga budget kalian saat itu, teman-teman. Oke, jadi sekarang aku sudah tiba di garasi PO Rosalia Indah yang ada di Tajur, teman-teman. Jadi aku kaget ya, kok garasinya di sini, kok nggak yang di biasanya di kiri jalan itu, teman-teman. Nah, jadi per April tahun lalu garasi PO Rosalia Indah yang ada di Tajur itu dipindah, teman-teman, lokasinya. Jadi di Jalan Bogor Tajur nomor 277 Muara Sari, Kecamatan Bogor Selatan. Nah, jadi untuk garasi yang terbaru ini mengalami peningkatan terutama di lahan ya. Jadi bisa kita lihat di belakang. Nah, itu ruang tunggunya udah semakin nyaman, kemudian lahan parkirnya pun juga luas, teman-teman. Jadi mobil-mobil yang dulu itu kalau di agen yang lama itu di luar, jadi hampir mepet sama jalan. Yang di agen yang terbaru ini atau garasi yang baru itu lahan parkirnya luas, teman-teman. Nah, jadi ini lumayan bagus ya. Dan nah, ini dia kemungkinan armada yang akan kita naik dengan kode bodi 3134. Jadi setiap hari bus ini melayani rute dari Bogor menuju ke Jogja via jalur selatan. Oke, teman-teman, aku sudah tukar tiket juga. Ini kita dapat fasilitas air mineral dan nanti bus Rosalia Indah akan melakukan servis makan di rumah makan Rosin Subang. Rumah makan miliknya Rosalia Indah itu sendiri. Oke, setelah ini kita bahas singkat eksterior dari bus yang akan kita naiki. Oke, jadi ini dia, teman-teman, untuk tiket dari Rosalia itu seperti ini sekarang. Udah yang reguler ya. Jadi kemarin sempat yang edisi lebaran. Sekarang udah back to setelan pabrik. Seperti ini dia. Nah, ini dari Bogor. Nah, ini untuk nomor lambungnya 3143. Nah, ini untuk kelasnya eksekutif, teman-teman. Nah, jadi walaupun kita dapat kelas eksekutif, tapi busnya itu eksekutif plus, teman-teman. Nah, jadi apakah nanti pelayanannya akan sama dengan yang eksekutif plus? Nanti kalian simak aja videonya sampai akhir. Dan untuk kode rute bus yang tronton itu BO 404, teman-teman.
Nah jadi jangan sampai salah pilih ya, salah naik nanti. Dari Bogor perjalanan sekitar berangkat sekitar 13.30, dan nanti aku turun di Wates teman-teman. Kenapa kok nggak turun Jogja? Karena dari Wates ke Jogja itu selisihnya lumayan, walaupun dia deket ya. Itu kalau dari Bogor ke Jogja itu 240, tapi kalau sampai Wates cuman 190.000 rupiah teman-teman. Nah ini berangkatnya tanggal 13 Juni. Nah ini untuk garasi Rosin yang baru di Bogor Tajur ini sekarang udah nyaman banget. Jadi udah ruang tunggunya udah nyaman. Kemudian itu ada M-Trans tuh ke Malang tuh pasti dia. Nah tuh M-Trans dari Ciawi mungkin ya. Terus lahannya juga udah luas. Ini kayak mengingatkanku di rumah-rumah yang ada di sinetron tuh teman-teman. Yang ada masuk lewat sini, terus nanti rumahnya di sini kayak rumah tingkat. Iya, itu aku ingat sekali dengan desain sinetron itu. Rupanya seperti ini, kayak seperti rumah, bukan seperti agen bus atau garasi bus. Jadi untuk loket tiket ada di sebelah sini. Untuk yang ini loket paket, jadi Rosalia juga bisa mengirim paket atau menerima paket untuk kalian yang ingin ngirim paket teman-teman. Nah jadi seperti itu. Kemudian di belakang ini juga udah ada kantin, ada musola juga, dan toilet. Nah kita lihat toiletnya. Sisa ya. Nah jadi seperti ini. Wah ini bener-bener nggak kayak di agen bus teman-teman, atau di mana toilet lagi? Oh nih. Nah ini toilet pria. Nah ada untuk tempat buang air, ini untuk yang berdiri. Kalau nggak mau yang berdiri ada di ini kamar mandi teman-teman. Wah bersih sih ini di Tajur. Jam 13.12 kita akhirnya sudah tiba di garasi Rosalia Indah yang ada di Tajur, Kota Bogor. Dan ini dia teman-teman armada yang akan kita naiki, Rosalia Indah dengan kode bodi 3143. Jadi bus ini memakai bodi dari Laksana Ultimate SR3 dan menggunakan sasis Scania K410. Nah, jadi bus ini itu salah satu pemain premium di jalur selatan menggunakan sasis Tronton, dan nanti dia akan full lewat jalur selatan teman-teman. Nah jadi untuk armada yang akan kita naiki ini dia warnanya sudah menggunakan livery yang terbaru. Jadi bisa dilihat ya, untuk livery baru itu seperti ini. Dia cenderung lebih putih teman-teman. Nah untuk bus ini sendiri ini memiliki panjang sekitar 13,5 meter teman-teman. Nah jadi dengan panjang segitu nanti kita lihat di dalam bus ini menggunakan berapa bangku teman-teman yang diangkut di dalam bus ini. Oke, jadi seperti ini menggunakan body Legacy. Ini aku pertama kali juga naik yang SR3 teman-teman. Tampilan depan ini sudah menggunakan lampu yang terbaru karena ini bus SR3, dan walaupun ini kelasnya eksekutif teman-teman ya, di tiket itu kelasnya eksekutif, tapi armada yang kita naik itu eksekutif plus, jadi setara dengan ya unit premium ya kalau di Rosalia Indah itu seperti itu. Mbak ini boleh masuk Mbak? Mbak udah boleh masuk? Oh iya siap. Ini Bogor kan ya? Jogja. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini rutenya dari Jogja, Purworejo, Kebumen, Aji Barang. Nanti ngetolnya tuh di mana ya? Nanti aku kasih tahu deh. Dan mengakhiri perjalanan di Kota Bogor, teman-teman. Nah, ini unit yang ciamik banget ini di jalur selatan. Nah, itu yang di belakang Rosalia Indah dengan nomor lambung 125. Itu aku dulu pernah naik yang itu deh kayaknya, dari Klaten ke Bogor teman-teman. Ya mungkin
kalian masih ingat videoku yang dari Klaten ke Bogor naik dulu itu waktu perjalanan perdana teman-teman. Nah jadi kalian bisa tonton di link pojok kanan atas. Nah itu bedanya Rosalia Indah livery yang baru itu dia lebih putih teman-teman. Nah kalau yang lama itu seperti agak keabu-abuan gitu. Nah oke, jadi seperti ini. Bus ini karena tronton udah triple axle dan roda yang bagian belakang juga membantu untuk pergerakan bus ini teman-teman. Jam 13.30 tepat. Hah? Kok takkan jadi kalau bro. Iya takkan ada. Nah, di jam 13.30 tepat kita berangkat dari Rosalia Indah yang ada di Tajur, teman-teman. Jadi kemungkinan setelah ini bus akan mungkin lewat Cibinong ya. Nah, ini belok kanan nih. Lewat Jati Jajar juga ya mungkin. Nanti Pulau Gebang, kalau nggak gitu nanti di Bekasi Timur, teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku sekarang sudah ada di dalam kabin bus Rosalia Indah yang SR3 tronton yang melayani rute dari Bogor menuju ke Yogyakarta via jalur selatan. Nah jadi setelah ini kita akan lihat apa aja fasilitas yang ditawarkan selama dalam perjalanan kali ini. Oke, mumpung sepi, kita langsung aja review interiornya teman-teman. Teman, jadi ini dia untuk tampilan interior bus Rosalia Indah. Yang pertama, kita dapat fasilitas kursi. Ini menggunakan kursi dari Aldila dan sudah menggunakan legress yang terpisah, teman-teman. Ini yang Rosalia ini tuh pelopor menggunakan legress model seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah jadi untuk fasilitas kursi itu kita mendapatkan apa aja? Yang pertama jelas kita mendapatkan bantal. Ini bantalnya udah dikasih logo RI atau Rosalia Indah, dan kursinya ini pasti warnanya hitam merah dan perpaduan corak oranye teman-teman, atau oranye. Dan di kursi ini sudah menggunakan model jahitan yang terbaru ya, seperti ini. Kemudian si legress pisahnya itu kita bisa kita bisa lihat, jadi bisa kita buka seperti ini untuk penaruh sandal, dan legressnya ini kita bisa geser maju ke depan dan juga maju ke belakang. Kemudian di kursi ini kita dapat fasilitas USB port, jadi kalian nggak usah khawatir kehabisan daya ya. Nah ini ada USB 1 3.0. Ini apa nih? Ini C nih kalau nggak salah, USB-C. Nah untuk model-model unit yang terbaru itu sudah ada USB-C teman-teman. Nah untuk kalian yang user iPhone sangat-sangat terbantu. Nah jadi seperti ini, ada tirai juga di samping. Kemudian karena ini Laksana, model AC-nya seperti ini. Nah di atas ini juga ada, ini AC-nya nggak bisa ditutup nih. Ada USB port juga, ada USB-C teman-teman. Jadi seperti itu. Apalagi
lagi ya? Oh ya, ini di atas kita bisa menaruh barang teman-teman. Nah, ada rak bagasi juga untuk menaruh barang-barang yang kecil ini. Oke, jadi seperti itu. Dan bus ini tuh total seatnya itu 34 teman-teman. Jadi untuk bus 13,5 meter ini kursinya hanya 34 saja. Ya, tapi untuk tinggiku yang 170 ini coba ya kita lihat ya. Kalau duduk di sini enak teman-teman. Nah, ini bisa maju ke sini. Kalau yang duduk di seat seperti ini, nah itu PR tuh, karena memang bus ini kan kelasnya eksekutif teman-teman, jadi jumlah seatnya pun lebih banyak daripada yang eksekutif plus gitu. Dan di depan kita ini kita disediakan toilet juga, jadi bus ini sudah ada toiletnya dan menggunakan model toilet tengah teman-teman. Nah, jadi kita lihat dulu. Wait. Kita buka. Nah, jadi untuk toiletnya seperti ini. Karena ini toilet tengah ya, ini pasti memakan space yang ada di dalam kabin. Nah, itu untuk seat yang ini, seat yang depan ini, itu rebahnya kemungkinan nggak bisa maksimal dia. Tuh, karena ada toilet di belakang sini. Dan toiletnya ini nggak boleh untuk buang air besar, karena bus ini nggak ada tampungannya teman-teman. Takutnya nanti kalau kalian buang air besar, itu kotorannya nggak bisa dikeluarin. Dan kalau menggunakan toilet itu jangan saat berhenti, terutama di pom bensin, karena bisa ini ya, jadi PR juga ini nanti. Karena kalau di pom bensin kan bus ini nanti pasti bakal langsung keluar itu. Misalkan kalian buang air kencing itu langsung keluar di jalan teman-teman. Kalau kalian buang air waktu berhenti, terutama di pom, nah itu nanti bisa PR tuh, karena pasti turun langsung ke pomnya teman-teman. Nah, kalau kalian pengen buang air besar, tinggal bilang kepada kru yang ada di depan. Gitu. Oke, jadi seperti itu untuk interior. Sekilas kita review interior di bus Rosalia Indah Tronton yang menggunakan Legacy SR3 teman-teman. Jadi oh ya, aku lupa, di belakang kursi itu kita mendapatkan fasilitas cup holder. Kemudian di bawah, nah ini ada jaring-jaring atau tempat untuk menaruh barang teman-teman. Nah, ini udah yang model baru semua nih. Oke, kita masuk di gerbang tol Ciawi 2. Ini kemungkinan nanti kita akan melewati Jatijajar Depok, dan kalau nggak salah sih Citerep ya. Aku tadi kok dengar di Citerep gitu teman-teman. Nah, ini untuk tampilan dari belakang seperti ini. Ini sebenarnya kalau kita ini enak juga ya. Oke, jadi seperti itu untuk fasilitas yang ada di dalam kabin bus Rosalia Indah yang menggunakan bodi Legacy SR3 Ultimate Tronton Scania K410CB teman-teman. Nah, jadi selain busnya baru, sasisnya ini pun juga tergolong baru. Nah, biasanya kan kalau Scania K410IB, kemudian K360. Nah, sekarang K360 udah nggak ada atau udah nggak produksi lagi, dan K410-nya itu diregenerasi atau diperbarui jadi K410CB teman-teman. Dan sekarang sasis yang Scania ini itu juga mengeluarkan varian 450 HP ya teman-teman. Jadi sekarang itu trennya pada 450 HP teman-teman ya. Jadi wah, ini bener-bener persaingan sasis terutama itu juga makin
menjadi-jadi, mulai dari Volvo, Scania, dan juga mungkin setelah ini Mercy ya. Mercy setelah ini. Oke, jadi seperti itu nih untuk armadanya. Sejauh ini cukup nyaman ya. Mulai dari bantingannya, cuman akan tetapi di kabin ini teman-teman itu kayak ada suara gemresek gitu apa ya? Nah itu, jadi PR dari karoseri Laksan itu pasti ada kayak gemresek gitu di dalam kabin. Dan ini kita dapat tirai juga. Bantalnya Rosalia itu pasti gede teman-teman, seperti ini. Mantap sih. Oke, jadi seperti itu. Dan untuk tiket dari bus ini itu sekitar kalau tarif fullnya dari Jogja ke Bogor itu sekitar 240.000. Untuk yang aku naik sekarang karena aku turun Mates, jadi kita hanya bayar 190.000 rupiah teman-teman. Jadi untuk tarif 100 ribuan ya, belum nyampe ke 200, dapat armada tronton, kemudian busnya tergolong nyaman, dan nanti kita akan lewat jalur selatan pula. Wah, itu cocok banget itu. Oke, kita nikmati dulu untuk perjalanan kali ini, dan sembari kita melihat jalan di depan teman-teman. Iya, iki dhuwurmu piro iki? 100, hah? Jadi temanku ini yang tinggi 162 ini masih rekomen ya. Tinggi-tinggi yang 170 ya, yang ke atas lah. Itu untuk space kakinya nggak begitu lebar teman-teman ya, karena ini seatnya 34 ya. Biasanya kalau XF Plus itu sekitar 30 atau 32, ini 34 teman-teman. Iya, 32. Nah, ini jam 13.59 kita melewati agen Rosalia Indah Cibinong, teman-teman. Jadi kalau kalian ingin naik bus ini dari Cibinong itu bisa. Nanti pasti setelah ini kita akan mampir di Jati Jajar Depok. Tuh, ini nomor HP-nya. Kalian bisa SS tuh. Untuk pemesanan tiket bus Rosalia Indah, kalian bisa mengunjungi pool atau agen terdekat dari rumah kalian, atau kalian bisa pesan melalui aplikasi Rosalia Indah yang ada di App Store atau di Play Store. Di sana banyak sekali metode pembayaran yang bisa kalian pilih, mulai dari GoPay, ShopeePay, dan e-wallet lainnya, serta kalian bisa bayar melalui virtual account dan juga transfer bank. Oke teman-teman, jadi untuk video part bagian 1 kita akhiri sampai sini dulu. Dan kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe agar tak ketinggalan video di bagian kedua. Aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Terima kasih pada teman-teman yang telah mengikuti videoku hingga selesai. Dan jangan lupa tinggalkan like, komen, serta subscribe ke channel Adam Bintara agar tak ketinggalan video-video terbaru dan menarik lainnya. Sekian, terima kasih.